Waalaikumsalam. Mbak Rima, siapa masuk deh? Kalau gitu, Mbak Rima tadi dari mana? Saya dari kantin tadi. Oh, dari kantin ya. Sama siapa Mbak? Sama teman-teman Bu tadi. Oh, jadi aja apa ya kok rame-rame? Ada aku biasa teman-teman itu tadi bercanda kayak gitu. Mbak Ima juga lihat turnamen itu bola basket. Oh iya Bu di lapangan. Iya lihat juga. Lihat Bu tapi tadi saya fokus di kantin sama teman-teman juga. Lihat Bu yang di lapangan nggak fokus kan Bu nggak terlalu fokus di situ. Padahal banyak loh anak-anak kampus saya yang datang ke sana untuk turnamen bola basket seperti itu. Kenapa Mbak Ima tidak minat untuk melihatnya atau menonton gitu? Itu ramai sekali waktu soalnya, jadi saya lebih baik ke kantin aja deh sama temen-temen gitu. Habis dari kantin ke sini langsung gitu ya? Iya betul langsung ke sini. Oke, tadi habis pelajaran siapa sebelum istirahat? Habis pelajarannya tuh Pak Rizky. Oh Pak Rizky. Iya. Pak Rizky ngajar apa Mbak? Ngajar itu belum apa namanya pelajaran itu bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Katanya ibu banyak dengar loh katanya Mbak Rima itu salah satu murid berprestasi di kelas gitu. Iya ya Mbak. Iya gitulah Bu, nggak banyak kok Bu, cuma satu dua doang. Mbak Rima ngomong organisasi apa aja yang diikuti? Saya organisasi itu aja Bu, organisasi PMI, Palang Merah itu, terus sama ekstrakurikulernya teater, deh aja Bu. Bagus-bagus kalau gitu dikembangkan ya Mbak. Iya Bu. Gimana Mbak Ina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ya. Keluarga juga baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ina saudara berapa sih kalau boleh tahu? Saya saudara itu Bu, 3. Saya di tengah-tengah Bu. Oh anak kedua ya? Iya 3 saudara. Oke, berarti Mbak Ima kalau ke ruangan konseling ini bertemu dengan Ibu berarti ada hal yang ingin Mbak Ima ceritakan, gitu? Iya Bu. Tapi sebelumnya Mbak Ima sudah pernah melakukan konseling? Pernah Bu, kemarin sama itu Ibu Eva. Oh, sama Bu Eva ya? Berarti Mbak Ima sudah tahu dong konseling itu apa, dari asas-asasnya, sudah tahu semuanya ya? Iya Bu, sudah tahu. Oke, jadi Ibu hanya memberikan waktu Mbak Ima. Ibu hanya memberikan waktu saja untuk Mbak Ima konseling dengan Ibu yaitu 30 menit. Cukup ya Mbak? Cukup, ya Bu cukup. Oke, karena di sini Ibu mau rapat sama Pak Rektor gitu. Ibu Pak Rektornya juga datang ke kampus gitu. Oke, ya Bu tidak apa-apa. Oke, ya udah. Kalau gitu Mbak Ima bisa menceritakan masalahnya dengan Ibu. Jadi begini Bu, saya kan punya kakak, punya adik. Nah, saya itu merasa orang tua saya lebih perhatiannya ke kakak sama adik saya Bu. Kalau ke saya itu kayak perhatiannya kurang gitu loh Bu. Pedulinya itu lebih ke adik sama kakak saya. Terus jadi saya yang memutuskan untuk nakal gitu Bu, biar saya itu diperhatikan, biar saya mendapat perhatian gitu Bu dari orang lain, dari orang tua saya gitu. Kenakalan apa yang Mbak Ima biasa lakukan? Saya biasanya itu Bu, apa namanya, membolos, tidak masuk kuliah gitu, apa bermain di luar gitu Bu, tidak mau masuk apa namanya masuk kuliah gitu. Lalu apa pernah dengan kelakuan Mbak Ima yang seperti itu mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak Ima? Pernah Bu, pernah sekali. Waktu saya kan sering banget ya Bu, tidak masuk. Jadi saya itu mendapat SK dari kampus, dari dosen. Nah itu diberikan kan Bu ke orang tua saya. Terus setelah itu orang tua saya sedikit perhatian Bu sama saya karena apa namanya karena mendapatkan surat itu gitu Bu. Lalu apakah perhatian itu akan berlangsung lama Mbak? Seterusnya begitu? Tidak Bu.
Mungkin kemarin cuma ya, setelah itu sudah tidak lagi Bu, sudah tidak belajar lagi pada saya gitu. Oke, sebelumnya Ibu izin membawa pulpen sama kertas ya buat mencatat dari Mbak Ima yang sekiranya penting gitu. Ya Bu, tidak apa-apa. Oke, lalu apa yang menjadi perbandingan dari Mbak Ima sama kakak Mbak Ima? Itu loh Bu, karena kakak saya itu cantik, adik saya juga cantik, pintar, begitu kan Bu. Nah, saya itu selalu dibanding-bandingkan, kebenaran saya punya dibanding-bandingkan. Kalau kakak sama adik saya kan pintar Bu dalam hal akademik. Nah, kalau saya itu selalu jelek gitu loh Bu. Jadi ya saya memilih nakal saja gitu Bu, biar mendapat perhatian dari semua orang. Jadi dengan kenakalan Mbak Ima mencoba mencari perhatian dari orang tua Mbak Ima, gitu ya? Iya Bu. Oke, tapi menurut Mbak Ima, sikap perilaku Mbak Ima atau kakak Mbak Ima yang disukai oleh orang tua Mbak Ima? Kakak saya itu tidak pernah membolos, dia selalu masuk dari dulu sekolahnya sampai kuliah itu. Kakak saya nggak pernah Bu membela seperti itu, tidak pernah. Juga rajin kalau belajarnya, emang pintar Bu, dia cantik kayak gitu Bu. Nah, saya itu berbanding balik Bu sama kakak saya gitu. Jadi orang tua Mbak Ima lebih menyukai perilaku kakak Mbak Ima daripada Mbak Ima gitu ya? Iya Bu, ibu saya sama ayah saya itu perhatiannya dan sukanya berlaku ke kakak saya daripada saya begitu. Oke, jadi Mbak Ima apakah tidak ingin merubah perilakunya Mbak Ima atau Mbak Ima tetap dengan perilaku Mbak Ima tetapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak Ima? Ya gimana ya Bu, kalau saya memperbaiki perilaku saya, nanti juga akhirnya saya dibanding-bandingkan lagi Bu. Ya sudah, saya tetap nakal aja Bu, atau bagaimana saya nggak tahu Bu harus bagaimana lagi. Oke, Mbak Ima dengan kenakalan Mbak Ima, dengan perilaku Mbak Ima seperti itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua Mbak Ima, gitu kan? Tetapi kalau Mbak Ima tetap menjadi anak yang nakal, tetap berperilaku yang buruk, berarti orang tua Mbak Ima juga tetap tidak akan memperhatikan Mbak Ima dong? Iya sih Bu, iya begitu. Memperhatikan saya. Jadi ya ingin berubah atau tetap seperti ini? Saya coba untuk berubah saja Bu, biar itu dan juga seperti saya. Tapi itu berada di Mbak Ima sendiri ya. Mbak Ima berubah, jangan ada yang terpaksa atau terpaksa itu. Mbak Ima rela untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik dengan saya sebagai Mbak Ima mencoba untuk menjadi kakak Mbak Ima sendiri. Mbak Ima harus menjadi diri Mbak Ima sendiri. Mbak Ima harus menjadi lebih baik dan Mbak Ima itu gitu ya. Iya Bu. Oke, jadi Mbak Ima sudah bisa menyimpang dari konflik lagi. Bisa Bu. Coba Mbak Ima simpulkan. Jadi tadi awalnya saya yang memutuskan untuk nakal, membolos dan sebagainya agar saya mendapatkan perhatian, itu ternyata pada realitanya banding rajin dan sikap saya. Jadi mencoba memperbaiki perilaku saya agar saya itu menjadi baik lagi, agar perhatian ibu dan ayah saya itu bisa saya dapatkan gitu Bu. Oke Mbak Ima, pada realitanya memang benar ya, kalau sikap itu bisa dirubah dalam diri kita sendiri gitu. Jadi orang lain kalau mau merubah kita itu susah, kalau kitanya juga tidak ingin berubah, begitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya, dan Pak Eka sudah menunggu. Mbak Ima, apakah ada yang ingin diceritakan lagi?
Mungkin sudah Bu, karena saya juga sudah mendapatkan apa namanya rencana untuk selanjutnya saya bagaimana. Terima kasih ya Bu sudah memberikan saya pencerahan gitu Bu. Iya Mbak Ima, satu lagi ya Mbak Ima, tidak boleh terpaksa. Mbak Ima harus dengan diri Mbak Ima sendiri, harus senyum gitu. Nah itu kan cantik ya kan. Yaudah Mbak Ima, terima kasih ya sudah mau konseling dengan Ibu, sudah mau datang ke ruangan Ibu begitu. Terima kasih Mbak ya. Ya Bu, terima kasih juga. Ya kalau pulang hati-hati ya Mbak. Ya Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati. Hati-hati Mbak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hope you do.